Salam jumpa para mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Pada hari ini kita akan membahas mengenai defining sepsis in daily practice ya. Kita ketahui bahwa sepsis itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Banyak kriteria-kriteria yang dimunculkan, tetapi kemudian untuk bisa menerapkan ke dalam praktek kita sehari-hari memang membutuhkan suatu strategi tersendiri gitu ya. Jadi sepsis ini menjadi suatu eh, concern bagi dunia kedokteran khususnya di infeksi karena memang merupakan suatu bentuk kegawat daruratan ya, infeksi dengan severitas yang tinggi, tetapi di sisi lain ya, kita memang membutuhkan latihan untuk membutuhkan keahlian ya untuk bisa mendefine ini sepsis atau bukan, dan bagaimana kemudian pada uh, praktek kita sehari-hari. Baik, eh, para sejawat dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, maka di sini mungkin di sini nanti kita boleh berdiskusi ya, karena begitu kompleks ya sepsis, sehingga di sini memang mau dibutuhkan diskusi-diskusi. Tetapi mungkin saya mencoba merangkum ini dari segi pandang saya ya sebagai klinisi ya. Nanti boleh memberikan pertanyaan atau asupan-asupan ya apabila ada satu kritisisasi silahkan. Ya. Nah ini paling nggak saya melihatnya begini ya, adik-adik semua, para sejawat semua ya. Saya kok melihat bahwa diagnosis ya dan kriteria sepsis ini kita bagi dua ya, menjadi old fashion dan new fashion. Ya, kenapa begitu? Nah, ini mungkin sedikit saja sejarahnya ya, kalau yang saya lihat demikian. Kalau kita lihat secara old fashion ya, mungkin kriteria awal-awal yang dipakai itu kriteria Bone et al. Saya rasa ini nggak menjadi asing bagi kita ya, Bone et al. Ini. Bahwa sepsis itu adalah infection ditambah dengan SIRS gitu ya. Jadi infection ditambah dengan SIRS itu sama dengan sepsis. Infection ini berarti fokus infeksinya, etiologi infeksinya semuanya diketahui. Kemudian itu menjadi sistemik dan menimbulkan systemic inflammatory response syndrome ya. Di situ kemudian menjadi sepsis ya. Systemic inflammatory response syndrome kita ketahui ya, sindrom itu adalah kumpulan gejala. Itu adalah satu kondisi di mana apabila terdapat minimal 2 kondisi dari 4 kondisi ini. Ya, jadi temperatur lebih dari 38, heart rate lebih dari 90 kali per menit katanya, atau respiratory rate lebih dari 20 kali per menit, atau PaO2 kurang dari 32 mmHg, white blood cells lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000 ya, semacam itu. Jadi 2 dari 4 kriteria terpenuhi ya, dengan fokus infeksi yang jelas atau etiologi infeksi yang jelas, maka itu kita define sebagai sepsis. Tetapi di sini saya mungkin mau melakukan suatu kritisisasi ya, bahwa kriteria ini adalah kriteria yang longgar ya. Jadi kriteria ini mungkin sangat sensitif sehingga memang bisa mencakup orang-orang yang non sepsis di sini. Saya beri contoh misalnya ya, orang-orang dengan penyakit influenza, infeksi saluran nafas atas. Influenza aja nih ya, mungkin aja nih. Influenza jelas ya, etiologinya virus. Kemudian tanda-tanda SIRS, 2 dari 4 kriteria ini gitu ya. Orang influenza bisa nggak suhunya lebih dari 38 derajat Celcius? Bisa, 38,5 ya, namanya juga lagi infeksi. Karena suhunya naik, heart rate-nya naik jadi 92 kali per menit gitu ya, bisa. Karena dia disebabkan oleh viral gitu ya, leukosit count-nya turun di bawah 4.000 misalnya. Bisa nggak? Bisa. Ya, nah jadi orang yang dengan influenza aja itu kalau kita masuk ke dalam kriteria Bone et al. Ini secara dalam petik serampangan gitu ya, ini bisa kita kategorikan sebagai sepsis. Ya, nah kriteria-kriteria ini kemudian saya rasa dari suatu sensitivitas yang tinggi dalam eh, praktek sehari-hari ya. Mungkin kriteria ini kalau sensitivitasnya tinggi kan dia akan mempunyai fungsi sebagai screening. Ya, tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, nah ada satu pengajuan-pengajuan baru terhadap kriteria yang sudah ada. Ya, ini kita kenal sebagai kriteria PIRO. PIRO itu adalah predisposition, singkatan tuh ya, PIRO. Predisposition, infection, response, dan organ failure gitu ya. Nah, pada kriteria PIRO ini mungkin ditingkatkan sedikit ya, lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Jadi saya melihat bahwa kriteria PIRO ini mengatakan bahwa
seseorang yang imunokompeten atau tidak memiliki predisposisi apapun, itu dia tidak menjadi sepsis seharusnya. Orang yang imunokompeten, ya, itu kriteria dari Pyro. Nah, maka itu ada faktor predisposisi. Walaupun memang predisposition ini saya melihat mungkin bisa bisa dari dua belah pihak, baik dari hostnya atau agentnya gitu, adik-adik semua. Ya, kalau dari host jelas ya, hostnya itu imunokompromis atau tidak. Yang dimaksud dengan imunokompromis kan kondisi yang macam-macam ya, geriatrik lah dengan multipatologi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol lah, penyakit-penyakit kronik, malignansi, penggunaan imunosupresan lama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kondisi predisposition dari hostnya. Tapi jangan lupa, memang ada kondisi predisposisi dari dari agentnya ya. Contoh ya, ada virus-virus seperti virus dengue misalnya ya. Virus dengue ini terkenal dengan virulensi yang tinggi. Jadi artinya daya rusaknya itu tinggi pada host yang terinfeksi gitu kan. Nah, begitu virus dengue itu masuk, andai kata pun orang yang imunokompeten, tidak ada diabetes, usia muda ya, itu banyak korbannya gitu kan, karena virusnya memang virulen. Jadi ada faktor predisposisi dari agentnya. Nah, pada beberapa perpustakaan, maka ya, yang pernah saya baca itu dengue virus itu pada kondisi dengue shock syndrome itu dikatakan sebagai viral sepsis. Ya, kita ketahui sepsis itu penyebabnya kan nggak cuma bakteri aja, ada bakteri, ada virus, fungal ya atau jamur, dan parasit. Ya, nah jadi saya kasih contoh misalnya dengue shock syndrome. Bisa jadi kalau saya berpikir secara logika, jangan-jangan dengue shock syndrome ini adalah suatu bentuk viral sepsis. Faktor predisposisinya jelas, walaupun hostnya imunokompeten, tetapi dari segi agentnya virusnya memiliki virulensi yang tinggi. Ya, gitu. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita lihat dari kriteria Pyro ini, adik-adik dan sejawat semua, saya melihat bahwa predisposition factor ini dia bisa dari segi host atau mungkin dari segi agent. Dari segi hostnya memang dari status imunnya, mungkin dari segi agentnya kita lihat dari virulensinya. Ya, salah satu aja terpenuhi, nah itu bisa menjadi faktor predisposisi. Tapi di sini menegaskan, berbeda dengan kriteria Bone et al. Tadi ya, sangat longgar, mungkin untuk screening, sensitivitasnya tinggi ya. Tapi di sini dengan kriteria Pyro, dengan menambahkan unsur P atau predisposition, ini kelihatannya meningkatkan awareness kita sebagai klinisi ya di sini, bahwa adanya faktor predisposisi ini harus mendahului, umumnya akan mendahului kejadian sepsis. Jadi kalau nggak ada faktor predisposisinya, dia tidak terjadi sepsis gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah infection gitu ya. Nah, infection ini apa? Jadi ya jelas ya, ada infeksi dulu, karena kalau sepsis itu selalu didahului dengan peristiwa infeksi. Jadi etiologinya harus jelas. Ya, apa itu? Apakah bakteri, virus, jamur atau parasit? Kan cuma 4 ya, gitu ya. Nah, jadi apa penyebabnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita akan munculkan dengan terjadinya respons. Ya, respons ini mungkin kalau kita kembali ke kriteria Bone et al. Tadi yang kita sebut dengan respons ini adalah suatu kondisi SIRS, ya, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Ya, ini satu kondisi SIRS gitu. Jadi ada infection, respons. Respons yang apa? Respons yang sistemik gitu ya, dan berakhir dengan O. O itu adalah organ failure. Ini adalah endpoint-nya ya, akhir dari sepsis, terjadinya organ failure, multi organ failure. Nah, jadi seperti itu ya. Pyro, predisposition, infection, response, dan organ failure ya. Adik-adikku yang saya hormati, para sejawat semua, untuk diketahui ya, kemarin juga sempat ada pertanyaan bahwa sebenarnya siapa yang menangani sepsis ini ya, karena di sini ada dokter klinisi, ada dokter laboratorium ya. Saya tegaskan di sini sepsis ditangani oleh dokter klinisi, bukan oleh dokter laboratorium ya, adik-adik ya. Dokter laboratorium, mikrobiologi, patologi klinik itu bisa mendefinisikan, tetapi untuk tata laksana dokter klinisi yang memang pemegang pasien yang memutuskan. Ya, begitu. Jadi dilaporkan misalnya kumannya apa nih, gitu ya. Jenis apa bakterinya, begitu. Nah, tapi
kemudian yang memutuskan oleh dokter klinisi, karena memang harus diketahui patogenesis seperti ini. Ya, adik-adik yang tercinta, para mahasiswa dan para sejawat semua, kembali ke laptop, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ini adalah kriteria-kriteria observation. Etiologi sepsis sekali lagi bisa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Ya, demam berdarah. Nah, ini sering kita lihat. Jangan-jangan ini memang merupakan viral sepsis. Walaupun mungkin ya bakterial sepsis itu yang terbanyak, gitu ya, bakterial sepsis. Baik, adik-adik semua yang saya hormati, ini semua masih old fashion, ya. Dan kemudian dari sini muncul suatu kondisi yang gradual ya, gradasi di sini. Jadi di sini saya ambil mungkin dari ini yang dulu juga ya, ini dari Dalinger RP nih kalau nggak salah. Ya, jadi dia membuat satu gradasi, mula-mula infeksi, kemudian terjadi sepsis, ya, setelah itu terjadi severe sepsis, dan kemudian terjadi septic shock. Di sini kelihatannya ada satu perbedaan antara sepsis dan severe sepsis ya, adik-adik dan sejawat semua. Di mana katanya terminologi severe sepsis ini adalah terminologi apabila telah terjadi organ failure. Jadi kriteria O-nya itu sudah terpenuhi. Kriteria O-nya itu sudah terpenuhi ya. Jadi kalau mula-mula infection, katakanlah dia pneumonia, ya kan? Pneumonia dengan faktor predisposisi jelas ya. Ingat, pneumonia itu biasanya dialami oleh faktor-faktor predisposisi yang jelas. Pasien-pasien geriatrik, imobilisasi, multikomplikasi, diabetes mellitus, dan sebagainya. Baru dia kena pneumonia. Terjadi infeksi, ya kan? Nah, karena kondisinya imunokompromis, ada faktor predisposisinya terjadi infeksi, maka terjadilah systemic inflammation response syndrome. Infeksi plus systemic inflammation response syndrome kita sebut sepsis. Jadi predisposisi ada, infection ada, respons ada. Nah, ketika terjadi unsur O, organ failure atau multi organ failure, di sini masuk ke dalam terminologi severe sepsis, dan apabila itu dia tidak tertangani dengan baik, akhirnya pasien jatuh ke dalam septic shock dan akhirnya jatuh ke dalam kematian. Nah, adik-adik semua, sejawat yang saya hormati, di sini ada perbedaan ini ya, ada satu gradasi rupanya, sepsis dan severe sepsis. Ya, jadi ada faktor predisposisi, ada gradasi pada kondisi sepsis. Tetapi kalau kita lihat pada situasi-situasi berikutnya ya. Nah, ini kita lihat ya, dia ada organ dysfunction variable sendiri. Ya, kalau dimana kalau sudah terjadi organ dysfunction itu jatuh ke dalam kondisi severe sepsis. Nah, kita lihat ya, di sini bisa terjadi apa aja. Bisa terjadi arterial hypoxemia, acute oliguria, kreatininnya meningkat, gangguan koagulasi ileus, trombositopenia. Ya. Nah, ini saya mau menyamakan nih. Jadi kalau kita lihat ya, pada sepsis pun begitu, bisa terjadi trombositopenia, terjadi gangguan koagulasi, dan akhirnya terjadi gangguan fungsi ginjal. Ya, nah ini baik pada bakterial, viral, semuanya bisa terjadi kayak begini. Ya, nah ini kita lihat. Kalau tapi sudah timbul organ dysfunction variable seperti ini, maka dia akan jatuh ke dalam satu kondisi severe sepsis, gitu. Ya, nah jadi gitu ya terminologinya. Ada faktor predisposisi, ada faktor reaksi atau respons, dan ada gradasi. Infection, sepsis, severe sepsis, septic shock. Ini saya melihat sebagai old fashion gitu ya. Jadi gaya lama nih dalam mendefinisikan sepsis. Tapi seiring dengan perkembangan organik dan keilmuan yang terjadi di masa-masa kemudian, ya, ada definisi-definisi baru ya. Ini mungkin saya ambil dari salah satu kepustakaan ya. Ini kita lihat ya, adik-adik semua, sejawat semua, kita lihat ya. Sepsis should be defined as life-threatening organ. Should be defined as life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infections. As life-threatening organ dysfunction. Kalau kita membaca definisi ini, seolah-olah saya melihat bahwa, silahkan nanti boleh dikritisasi ya, tapi ini kalau dari segi saya melihat bahwa begitu terjadi sepsis, pada saat itu juga dia life-threatening organ dysfunction.
Jadi berbeda ya kelihatannya dengan old fashion terminologi tadi. Kalau tadi dengan terminologi yang lama, infection, sepsis dulu, baru lebih jauh lagi terjadi organ dysfunction, itu kita sebut severe sepsis. Tapi kalau terminologi yang ini nih kelihatannya ya, begitu dia terjadi sepsis, ya pada waktu itu mulai terjadi organ dysfunction. Begitu terjadi sepsis, di situ SIRS terjadi, organ dysfunction udah mulai terjadi di situ. Bahkan pada saat jam-jam pertama sepsis itu terjadi. Ya, jadi kelihatannya saya melihat di sini nggak ada lagi sepsis, severe sepsis, tapi ya sepsis itu udah satu kesatuan disease entity, ya, di mana pada saat terjadi sepsis, organ dysfunction juga terjadi di sana, gitu. Nah, ini mulai ada new fashion, ya, mulai ada perkembangan baru dari old fashion ke new fashion. Jadi sehingga di sini sekali lagi tujuannya apa? Untuk meningkatkan awareness klinisi dalam tata laksana pasien sepsis. Bahwa betul loh, sepsis itu menyebabkan organ dysfunction bahkan pada saat-saat awal. Ya. Nah, ini sekedar penelitian aja ya. Ini dari penelitian kakak tingkat kalian ya, yang udah diujikan di skripsi ya. Ini sengaja saya tampilkan karena kita di Trisakti ya. Ini kemudian muncul ide penelitian gini. Selama ini sepsis itu kita buktikan dengan apa sih? Ya, bukan dibuktikan sih, tapi salah satu pemeriksaan penunjang maksudnya. Itu dengan apa? Procalcitonin, ya kan? Nah, sekarang kalau yang kita lihat ya, pada waktu itu ya, kita timbul pertanyaan sebenarnya. Benar nggak sih? Satu, benar nggak sih? Pada saat sepsis terdeteksi pada awal-awal, memang benar nggak sih telah terjadi gangguan fungsi organ? Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga bertanya-tanya gitu ya. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi saya bertanya-tanya. Apa betul semakin tingginya procalcitonin itu juga semakin menunjukkan level sepsis yang semakin tinggi? Ya, jadi orang yang mungkin procalcitoninnya 5 sama orang yang procalcitoninnya 10, orang yang procalcitoninnya 10 ini klinisnya lebih jelek, lebih severe sepsisnya gitu ya, misalnya lebih berat kondisinya. Benar nggak level procalcitonin itu bisa menunjukkan itu? Atau dia hanya sebagai marker diagnosis awal aja? Ya. Nah, kemudian atas dasar pertanyaan ini kita coba deh kita stimulasi ya adik mahasiswa sekalian, coba yuk kita lihat yuk. Nah, ini penelitian mungkin dengan sampel terbatas ya, penelitiannya juga masih bersifat korelasi. Tapi mudah-mudahan bisa dijadikan suatu preliminary study. Nah, ini kita membandingkan ya adik-adik semua antara procalcitonin dengan serum transaminase ya, SGPT nih. Ya, ternyata dari pasien yang diambil pada temuan pertama sepsis, procalcitonin, dia diagnosis sepsis, procalcitonin diambil saat itu, SGPT diambil saat itu, kemudian kita lakukan korelasi. Ternyata itu koefisien korelasinya 0,812 dengan P-nya kurang dari 0,05. Cukup signifikan. Jadi ini kelihatannya apa yang diajukan dalam new fashion, sepsis terjadi organ dysfunction, ini bisa menjadi satu preliminary study ya. Kelihatannya betul ya, begitu sepsis procalcitonin tinggi, loh ini transaminasenya juga tinggi. Dan seiring dengan perjalanan itu berkorelasi gitu ya. Nah, ini satu penelitian kecil aja. Ini boleh disanggah ya, namanya ilmu pengetahuan. Silahkan adik-adik menyanggah atau bahkan membuat satu penelitian baru, publikasi yang lebih baru, mungkin dengan jumlah sampel yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau tadi kita bandingkan antara procalcitonin dengan serum transaminase, SGPT, ini kita bandingkan yuk dengan kreatinin. Ya, dengan kreatinin. Ini juga ternyata berkorelasi. Procalcitoninnya naik seiring dengan kreatininnya. Ya. Nah, jadi ini mungkin dua penelitian yang tidak dilakukan dalam satu momen yang sama, dua momen yang berbeda, tapi dua-duanya berhubungan gitu ya. Procalcitonin bisa berkorelasi dengan transaminase, sementara yang lain ini juga dari cuttingnya kalian ya, kakak tingkat kalian, korelasi terdapat juga korelasi procalcitonin dengan level kreatinin.
Ya, nah, ini penelitian kecil-kecil sekali lagi saya katakan, tapi kelihatannya mendukung dari apa yang disampaikan oleh kriteria-kriteria terbaru bahwa begitu terjadi sepsis memang berkorelasi langsung memang mulai terjadi gangguan-gangguan fungsi organ, ya. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan yang kita harus cermati bersama, ya. Jadi artinya awareness ini harus dibawa dalam praktik sehari-hari bahwa di sini begitu sepsis pada saat itu juga adalah kondisi gawat darurat. Begitu sepsis pada saat itu juga pemberian tata laksana yang baik harus dilakukan secara adekuat, mulai dari supportnya, terapi-terapi empirik, ya, gitu, bahkan kecepatan diagnostik baru harus dilakukan, ya. Nah, adik-adik semua, para mahasiswa yang saya hormati serta para sejawat semua, lalu kita sekarang melihat di sini bagaimana dengan surviving sepsis campaign. Pada Surviving Sepsis Campaign ini saya ambil tahun 2021, ya. Memang di sini jelas terlihat, ya. Kalau saya boleh membaca nih, ya. Ini kita lihat bahwa kalau sepsis disertai dengan tanda-tanda septic shock, itu dia harus diberikan memang antimikrobial 1 jam pasca direkognisi. Kalau tanpa sepsis tanpa shock septic, ya, tanpa shock septic maksimal itu 3 jam. Jadi kalau sepsis dengan shock septic itu 1 jam, nggak boleh lewat. Mortalitasnya bisa naik gitulah, ya, kira-kira kali. Tapi kalau dia sepsis tanpa septic shock atau belum terjadi septic shock, ya, itu jangan lebih dari 3 jam gitu. Tapi sebenarnya jelas pesannya di sini, ya. Jangan ditunggu sampai 3 jam, kan bukan begitu. Begitu sepsis terrekognisi, maka terapi adekuat mulai dari antimikrobial, terapi suportif yang lain semuanya harus diberikan secara adekuat apabila kita tidak mau mortalitasnya meningkat. Ya, ini jelas pesan dari Surviving Sepsis Campaign. Nah, lalu di sini sekarang kita melihat, ya. Kita melihat di sini bahwa memang kemudian tercipta berbagai macam prognostic score, ya. Ingat, SOFA dan Quick SOFA ini adalah prognostic score, ya, bukan diagnostic score, tapi prognostic score. Kalau kita melihat kata prognostik, berarti itu menuju kepada apa? Severity, tentu, ya. Memang ini bisa dikaitkan dengan severitas, gitu. Karena semakin severe, maka prognosisnya semakin buruk dong, ya kan? Semakin ringan, maka prognosisnya semakin baik. Jadi mungkin kalau kita lihat SOFA score ini, ya, yang sebelah kiri, ini adik-adik sejawat semua bisa lihat, ya kan? SOFA score ini mengarah pada prognostic score yang memang mungkin berkaitan dengan severitas dari si sepsisnya itu. Ya, nah, tapi kita bisa lihat, ya, di sini saya mencoba menampilkan yang paling sering mungkin dipakai adalah SOFA score dan Quick SOFA, ya. Tapi ini kita lihat perbedaannya. Pada SOFA score itu komponen yang dinilai banyak sekali. Ini ada skornya, ya, 0, 1, 2, 3, 4. Komponen yang dinilai banyak sekali pada SOFA score, mulai dari respiratory, kemudian ada komponen-komponen kardiovaskuler, ya, di sini mencakup mean arterial pressure misalnya, gitu, ya. Kemudian ada komponen-komponen liver, ya, bilirubin di sini yang dites, kemudian komponen ginjal, ya, dites kreatinin, komponen koagulasi, sampai komponen-komponen kesadaran, neurologi, Glasgow Coma Scale-nya dinilai sama dia. Ya, nah kemudian di skor 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Nah, dari situ kemudian kita menentukan severitasnya, prognosisnya lebih baik apa buruk, ya. Nah, kita lihat di sini. Apa sih kelemahan dari SOFA? Apa yang dikritik dari SOFA skor ini? Nah, banyak expert mungkin melihat bahwa SOFA score ini terlalu kompleks, ya. Di sini kita lihat MAP, kemudian respiratori yang dihitung, ya, PaO2 per FiO2 dan sebagainya. Kemudian ada komponen-komponen koagulasi, platelets, ya, di sini, ya, trombosit, kemudian ada kreatinin, ya, di sini, ya. Nah, bisa nggak dilakukan dengan cepat? Dia dicek dulu, kemudian, nah, seperti itu, ya. Jadi, ini skor ini cukup kompleks. Maka dari itu mungkin dibuatlah Quick SOFA nih. Ya, Quick SOFA ini dia komponen yang memang lebih simple. Dia hanya berapa komponen nih? 3 komponen, ya. 3 komponen yang dinilai nih. Temperatur, suhu, ya, respiratory rate, sama heart rate, ya.
sorry, ya kan? Yang ini tekanan darah, respiratory rate, sama Glasgow Coma Scale, kesadaran. Ya, jadi Q-SOFA itu cuma 3 nih, tekanan darah, respiratory rate, sama Glasgow Coma Scale. Ya, jadi cuma 3 ini. Dari SOFA score, ya, kemudian direduksi menjadi Q-SOFA. Nah, sekali lagi, ini mereduksi prognostik skor dari yang banyak komponen menuju yang lebih simple komponennya, direduksi, ya jadi lebih sensitif dia, ya kan? Orang yang dengan tekanan 2 dari 3 terpenuhi aja di Quick-SOFA, ya itu bisa dianggap sepsis gitu ya katanya. Tapi ini kan sangat sensitif, ya. Orang yang tidak sepsis pun bisa punya respiratory rate lebih dari 20 kali per menit, systolic blood pressure-nya kurang dari 100 gitu ya. Nah, jadi dari suatu alasan di mana SOFA score ini sangat kompleks, pemeriksaannya membutuhkan waktu, padahal tata laksananya harus cepat, kurang dari 3 jam atau kurang dari 1 jam bahkan misalnya ya untuk melihat severitasnya. Jadi direduksi jadi quick SOFA. Keuntungannya adalah ini lebih sederhana, lebih cepat, tapi ini lebih sensitif. Jadi bisa aja dia, orang-orang yang nggak sepsis jadi masuk ke prognostik skornya sepsis gitu, quick SOFA gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu memang banyak expert kemudian menentang penggunaan quick SOFA tunggal sebagai prognostik skor dari sepsis. Ya, jadi ditentang itu penggunaan quick SOFA tunggal sebagai prognostik skor dari sepsis. Nah, kemudian memang banyak teman-teman sejawat ya yang melakukan berbagai penelitian. Berarti kita harus mencari gitu ya kiranya satu alternatif lain. Kita bisa mereduksi dengan pemeriksaan yang simpel tapi cepat bisa mendiagnosis memang ini sepsis. Ya, ini saya pikir ada penelitian yang bagus sekali ya dari teman-teman di FKUI ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa mereka menggabungkan antara quick SOFA dengan asam laktat. Ya, ternyata kriteria penggunaan quick SOFA dengan asam laktat itu katanya hampir sama baiknya dengan penggunaan SOFA score saja. Jadi kalau kita quick SOFA kemudian kita periksa juga asam laktat, kita tahu ya bahwa asam laktat ini adalah produk anaerobik. Ya, jadi pada sepsis itu secara patogenesis pada sepsis itu terjadi gangguan aliran mikrovaskular itu ya. Nah, gangguan mikrovaskular disorder ini menyebabkan gangguan suplai oksigen ke dalam sel, ke dalam jaringan yang membuat sel dan jaringan bermetabolisme dalam kondisi anaerobik ya. Dia survive tapi dalam kondisi metabolisme anaerobik. Hasil atau output dari metabolisme anaerobik ini adalah asam laktat. Oleh karena itu, begitu dia terjadi sepsis, begitu dia terjadi gangguan mikrovaskuler, pada saat itu juga sel bertahan dengan mengadakan metabolisme anaerobik dan produknya adalah asam laktat. Nah, maka pada orang sepsis, salah satu komponen yang diperiksa yang penting adalah asam laktat, gitu adik-adik dan sejawat semua. Nah, di sini para peneliti ini menggunakan quick SOFA yang tadi 3 itu ya, 2 dari 3 terpenuhi, maka itu lebih jelek prognosisnya, tapi ditambah dengan asam laktat. Ini katanya hampir sama baiknya ya dengan penggunaan SOFA score sebagai prognostik. Jadi saya kira ini penelitian bagus sekali ya. Jadi kita mencoba mencari suatu jalan alternatif gitu ya, gimana kita bisa pakai quick SOFA tapi harus tambah asam laktat dulu loh. Kalau pakai SOFA kan katanya kompleks nih ya kan, pemeriksaannya banyak ya gitu, takutnya nanti jangan-jangan endingnya nggak baik karena keterlambatan dan sebagainya, apalagi buat teman-teman sejawat nih yang di daerah yang memang mungkin laboratoriumnya juga belum selengkap di kota-kota besar ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif. Tapi kalau kita kembali sekali lagi adik-adik mahasiswa yang saya hormati, para sejawat semua, kalau saya melihat ya, baik pada quick SOFA maupun pada SOFA score, ini nggak tercantum procalcitonin. Nah, ini kembali lagi pada pertanyaan kita di awal, ya kan? Apakah memang betul procalcitonin itu menunjukkan suatu severitas? Artinya semakin tinggi procalcitoninnya, semakin severe sepsisnya, semakin buruk prognosisnya. Ternyata kalau saya lihat dari sini,
baik di Quick Sofa maupun di Sofa itu tidak ada yang mencantumkan procalcitonin ya rasanya ya. Nggak ada ya, gitu ya. Atau ada, ya nanti boleh dilihat lagi. Tapi memang ini kelihatannya harus kita kritisisasi bersama, ya gitu. Baik, Bapak Ibu dokter, para sejawat semua, para mahasiswa yang saya hormati. Nah, tadi kita sudah membahas ya bahwa sepsis itu memang ada satu faktor resiko tersendiri ya, terutama juga dari host. Baik dari host, tadi ada faktor predisposisi, baik dari host maupun dari agent ya. Kalau agent kita melihatnya dari virulensinya, kalau host itu kita melihatnya dari status imun ya. Nah, sekarang coba saya hanya mungkin sedikit aja saya membahas dari risk factor dari segi hostnya ya, dari segi hostnya. Nah, ini mungkin saya lewati. Nah, mungkin ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini para sejawat semua, ya, saya mencoba membuat suatu penelitian yang juga dengan sampel terbatas ya di sini. Ini kita lihat ya dari hostnya, kita ambil orang-orang yang imunokompromis, VS dengan riwayat medik, ya, dengan riwayat medik. Riwayat mediknya itu apa? Ya, riwayat mediknya itu adalah kita lihat penggunaan antibiotik dalam 30 hari terakhir, penggunaan instrumen medis dalam 30 hari terakhir, dan riwayat hospitalisasi dalam 30 hari terakhir. Ya. Jadi, ternyata kalau dari penelitian ini, pasien-pasien satu dengan imunokompromis dan riwayat-riwayat penggunaan antibiotik dan atau instrumen medis dalam 30 hari terakhir, konon dia memiliki tendensi lebih besar untuk kejadian sepsis. Ini penelitian retrospektif ya. Kami belum meneliti lebih lanjut ya secara patogenesis. Kenapa? Apa sebabnya? Belum dikaitkan dengan mungkin jenis bakterialnya, belum dikaitkan mungkin dengan penanganannya, metode dan sebagainya ya. Tapi ini kalau kita lihat secara statistik aja ya, bahwa loh kok pasien-pasien dengan imunokompromis dan riwayat antibiotik kurang dari 30 hari dan atau penggunaan instrumen medis kurang dari 30 hari, itu kecenderungan mengalami sepsisnya lebih besar ya. Nah, jadi ini artinya apa? Menjadi satu keberhati-hatian bagi kita semua ya dalam tata laksana ya. Jadi faktor resiko ini banyak ya, tapi kita baru bisa memang sementara dari penelitian ini paling tidak baru bisa meneliti satu segmen-segmen kecil aja. Tapi saya kira ini bisa mudah-mudahan ya bisa menjadi satu asupan bagi kita bersama agar menjadi lebih aware dalam mendefine sepsis dalam praktek kita sehari-hari, sekaligus juga memberikan tata laksana yang adekuat kepada pasien kita. Ya. Baik, mungkin sementara itu dari saya untuk adik-adik mahasiswa semua, para sejawat yang saya hormati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini semua kita bisa membuka ruang-ruang diskusi karena saya mengakui bahwa kita semua terbatas ya dalam segi keilmuan pengetahuan ya. Kedokteran itu sangat luas, sepsis itu sangat kompleks. Jadi silahkan boleh dikritisisasi ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan satu insight-insight ya, tilikan-tilikan yang memberikan satu tilikan-tilikan yang lebih baik kita. Demikian dari saya, para adik mahasiswa, para sejawat semua. Mudah-mudahan kuliah ini bisa bermanfaat, sekecil apapun manfaat itu. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada hal-hal yang kurang update atau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada para adik mahasiswa atau pada para sejawat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu dalam setiap langkah dan pengabdian. Terima kasih.